Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang budidaya nanas. Nanas merupakan salah satu tanaman buah yang banyak dibudidayakan di daerah tropis maupun subtropis. Salah satu jenis nanas yang banyak diminati oleh masyarakat adalah nanas madu, di mana nanas madu merupakan primadona buah nanas karena memiliki rasa yang sangat manis dan juga segar. Nanas madu memiliki nilai ekonomis yang cukup bagus. Buahnya bisa langsung dikonsumsi dalam kondisi segar maupun diolah menjadi beberapa makanan seperti minuman sari nanas, koktail nanas, dodol nanas, dan lainnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu pembudidaya nanas madu. Dengan Pak Sahirin ya? Iya Pak. Mungkin bisa menceritakan Pak Sahirin, sejak kapan jenengan mulai usaha budidaya tanaman nanas? Kalau dibilang mulai mungkin sekitar tahun 2014 ya. Tapi kalau Bapak sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya? Awalnya saya ngikut Bapak, cuman ke kebun gitu, terus sambil diajarin bagaimana cara kita merawat tanaman buah nanas itu tersebut. Berarti melanjutkan usaha dari Bapak ya? Iya, sampai sekarang Bapak masih. Masih ya? Iya, tapi kita terus punya inisiatif sendiri untuk mengembangkan begitu. Iya. Terus kemudian untuk jenengan yang luas lahan yang ditanamin ada berapa hektar atau berapa meter persegi? Kalau untuk hektar kita nggak ngejumlah ya Pak, tapi kita juga ada punya orang, kita istilahnya kita sewa ya? Terus kita kembangin lah dikit-dikit karena kita hidup di kampung. Istilahnya kalau saya pribadi sekolahnya aja lulusnya SD Pak. Jadi kita bagaimana mengembangkan kreativitas kita melalui menanam buah nanas itu Pak. Ya. Ada berapa meter persegi mungkin kira-kira? Ya mungkin kisaran ada yang setengah hektar, mungkin juga ada yang hampir 1 hektar. Ya. Terus kemudian kalau dalam 1 bulan bisa produksi sampai berapa ton, Mas? Kalau yang di nanas tuh nanas bijian, bukan ton. Oh ya, bijian berapa biji kira-kira? Kalau dari pertama mulai pembuahan itu usia tuh 7 bulan Pak sampai pemetikan. Jadi kita panen 7 bulan sekali. 7 bulan sekali ya? Berarti tidak dibuat sistem periodik tidak ya? Jadi 7 bulan sekali panen, 7 bulan sekali panen ya? Iya, tapi kalau masalah dibikin periode bisa Pak, tergantung lahan kita ada berapa lahan. Misalnya kita per bulan mau dibikin per bulan kita bisa panen itu bisa. Berarti kalau sekarang lagi musim panen? Sekarang lagi musim panen. Iya, kalau pas lagi musim panen jenengan mampu sampai berapa ton? Kalau atau per hari pas lagi musim panen itu per harinya biasanya panennya per hari atau berapa kalau Pak? Per hari. Per hari. Ya, kita tergantung pesanan Pak. Iya. Kalau ada yang pesen banyak ya kita ambilnya banyak. Sampai berapa kira-kira per harinya itu? Ya mungkin sampai sekitar ada kurang lebih 5.000, 4.000 ya. Terus kemudian harga per butir berapa Pak? Tergantung grade. Tergantung grade. Ada berapa grade? Ada sekitar kurang lebih 6 sampai 7 grade. Ya. Yang paling rendah berapa harganya? Paling rendah kalau untuk kita jual ke pedagang lagi 700 rupiah. 700 rupiah ya. Itu yang paling kecil. Kalau yang paling ukuran yang paling tinggi ya sekitar 4,5 atau 5.000. Tergantung bagaimana kita masarinnya Pak. Jadi itu enggak setiap pedagang lepasinnya segitu. Ada yang lebih rendah, tapi yang diutamakan paling kayak kita ya keuangan Pak. Keuangan ya? Ya, keuangan stabil, terus yang jelas pertanggungjawaban. Istilahnya komitmen. Komitmen dengan para pembudidaya yang lain ya? Iya. Terus kemudian pemasarannya Mas, pemasarannya jenengan kemana untuk yang nanas ini? Kalau kita ada yang ke Banjarnegara ya, untuk yang lokal. Terus kalau yang keluar ya paling Jakarta. Sampai Jakarta ya? Iya. Berarti kalau pas hari musim panen ini hampir setiap hari kirim ya? Kalau diambil gitu, ada yang ngambil? Kalau untuk pribadi, maksudnya lahan pribadi nggak mungkin tiap hari, tiap bulan. Tapi kalau untuk pemetikan tiap hari Pak. Tiap hari ya? Untuk pesanan. Soalnya untuk daerah Siwarak, desa Siwarak aja udah hampir 100% udah tanaman nanas ya. Terus kemudian untuk ini mungkin jenengan bisa menceritakan cara
menanam nanas supaya menghasilkan yang berkualitas? Terutama ya bukan cuma sekedar kita tanam, ya, tapi perawatan kembali lagi ke perawatan. Untuk mungkin kalau dari nol ya Pak, pertama kita nanam, mungkin lebih baik 3 bulan sekali kita rawat untuk pencabutan rumput itu. Terus dari awal sampai proses pembuahan pertama, untuk hasil yang lebih maksimal sekitar usia 2 tahun. 2 tahun itu pertama pembuahan itu hasilnya maksimal. Maksimal ya. Ya. Terus setelah itu berarti berapa panen lagi selang berapa bulan? Ya kalau untuk hasil lebih maksimal ya 7 bulan sekali. 7 bulan sekali ya. Itu lebih maksimal. Terus kemudian untuk tanaman nanas ini bisa sampai berapa tahun produktif? Kalau untuk yang di sini sampai sekarang masih produktif. Masih produktif ya. Pertama-tama tanam di sini yang orang dari daerah Belik. Itu tahun 99 sampai sekarang masih produktif. Berarti hampir 30 tahun ya? Iya. Oh, berarti sejak pertama nanam sampai sekarang masih panen terus ya? Tergantung petaninya. Tergantung petaninya. Bagaimana cara kita ngelola? Itu seperti apa Mas pengelolanya? Pengelolaannya ya untuk perawatannya juga pembuahannya. Terus kemudian ini kan dalam budidaya tanaman kan kadang-kadang ada kendala ya? Iya. Kendalanya apa aja dalam budidaya nanas ini? Untuk sekarang yang jadi kendala untuk cari pupuk Pak. Oh, cari pupuk? Pupuknya susah banget sekarang. Pupuknya pupuk pabrik? Pupuk apa, pupuk organik? Urea. Oh, urea ya? Iya, Ponska. Oh, Ponska. Iya. Oh, itu berapa kali pemupukan biasanya? Biasanya bertahan kalau yang udah maksimal ya, maksudnya ngasih pupuknya maksimal ya paling 2 kali panen. Itu harus dikasih pupuk lagi. Untuk lebih baiknya ya 1 kali panen dikasih pupuk lagi. Tapi sekarang cari pupuknya susah. Selain pupuk apa lagi mungkin yang jadi kendala? Yang jadi kendala ya mungkin kurang lebihnya untuk kayak sekarang kan musim panen, panen raya, pemasarannya. Oh, kenapa harganya turun atau? Bukan masalah harganya yang turun doang, tapi istilahnya pemasaran sama stok barang, banyakkan stok barang kalau lagi musim panen raya kayak gini. Iya. Jadi susah untuk apa istilahnya menjualnya ya? Iya, karena istilahnya kan terbatas. Iya. Tapi kalau terjadi musim panen raya, barang banyak yang rusak. Sekarang keluhan petani tetap rata-rata barangnya rusak. Barangnya rusak ya? Iya. Untuk pedagang sendiri juga nggak bisa nampung semuanya. Oh gitu. Iya. Terus kemudian kalau masalah penyakit ada nggak? Kalau sampai sekarang di daerah sini belum ada ya. Mudah-mudahan kedepannya juga nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada ya. Iya. Terus kemudian Mas, mungkin ini kaitannya teknis budidaya ya. Iya. Antar tanaman itu berapa senti gitu? Oh, cara kita nanam ya, biar hasil kita lebih produktif. Mungkin jarak untuk ke samping paling dikit ya 50 cm. 50 cm ya. Untuk ke belakang 70 cm. Itu menghasilkan lebih produktif. Itu lebih produktif ya? Iya, soalnya pohonnya bisa tumbuhnya maksimal. Terus kemudian kalau sekali buah berarti kan satu tanaman satu buah ya? Iya. Satu tanaman satu buah ya. Terus kemudian kan tadi saya lihat di jenengan lagi pengepakan ya. Iya. Itu mau dikirim ke Jakarta ya. Nah, supaya dalam proses pengiriman itu nanasnya tetap kualitasnya bagus, ada trik khusus nggak mungkin? Ya mungkin dari pertama biar nyampe di situ kualitas masih bagus, pertama dari kita awal kita mau mulai masukkan ke kardus kita harus dengan teliti. Iya. Harus benar-benar barang yang benar, yang bagus. Kalau yang rusak kita sisihkan gitu, nggak dimasukin. Terus dari cara kita angkut melalui kendaraan. Misalnya kita melalui L300 Pak. Jadi di situ kita udah paham betul bahwa yang bawa itu bertanggung jawab gitu. Artinya nggak sembarangan untuk ngangkut barang. Soalnya di situ buah Pak. Kalau yang ngangkut sembarangan ya nyampe di situ tetap banyak yang rusak gitu. Itu bertahan sampai berapa hari kalau dibungkus seperti itu? Kalau nyampe di situ kan dibongkar lagi Pak. Dibongkar lagi ya? Iya. Untuk maksudnya lama bertahannya buah tersebut ya kisaran maksudnya paling minim ya 3 hari. Oh, 3 hari paling ya? minim ya. Tapi maksimal ya melebihi 3 hari. Oh, berarti nanti tergantung setelah sampai barang itu dijatuhin atau tidak gitu. Oh gitu. Kalau dijatuhin itu banyak yang rusak. Banyak yang rusak ya. Oh gitu. Terus kemudian untuk ini kan budidaya nanas berarti kan sudah lama di desa Siwarak ini ya? Jadi udah hampir semua kawasan tanaman nanas ya? Kalau untuk desa Siwarak sendiri udah hampir semua. Udah hampir semua ya?
kemudian untuk kalau di di wilayah sini sudah ada proses pengolahannya belum? Kalau kecil-kecilan ada Pak. Ya mungkin ada yang bikin dodol ya, cenil, manisan. Tapi mungkin pemasarannya aja yang belum luas. Pemasarannya belum luas. Jadi masih untuk lokal wilayah sini ya. Iya. Jadi kalau misalnya terjadi panen raya untuk nanas masih penyerapan pasarnya masih kurang ya? Pak. Ya. Agak kurang ya. Kayak sekarang aja berarti pemasarannya yang sedikit melambat ya. Tapi stok barang terlalu banyak. Tapi menurut jenengan untung budidaya nanas? Kalau buat saya pribadi sebagai petani ya Pak, ya menguntungkan. Setidaknya kita dari pembelajaran tanaman yang sebelumnya mungkin lebih menghasilkan tanaman nanas untuk diri saya sendiri. Artinya mungkin bukan cuma saya, setiap petani yang di sini juga tetap bisa merasakan istilahnya keuntungan dari budidaya nanas ya. Jadi untuk prospek ke depan insya Allah tanaman nanas masih berpulang untuk jadi tanaman di sektor pertanian ya. Ya untuk wilayah sini saya kira tetap menjadi prioritas pertama untuk petani untuk membudidayakan nanas. Tanaman nanas ya. Iya. Cara kita membuat lebih produktif ya tetap berawal dari yang udah buah yang ditebang. Yang buah udah ditebang ya? Iya. Kalau dari awal tanamannya udah maksimal ya nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu yang belum berbuah terus kita ambil, nggak perlu. Enggak, yang penting nunggu buah dulu tebang ya. Iya. Oh seperti itu ya. Setelah buah dipetik baru kita tebang. Baru tebang ya. Iya. Terus kita kasih pupuk. Oh gitu supaya tetap subur. Iya. Udah berbuah. Iya. Udah diambil. Iya. Berarti ini ditebang. Oh itu ditebang. Udah nggak boleh tumbuh lagi. Oh, berarti itu nanti muncul buahnya dari tunas yang baru. Tunas yang baru yang seperti ini misalnya. Hampir kurang lebih ya hampir seperti pohon pisang. Oh seperti pohon pisang ya modelnya ya. Yang udah berbuah ya harus dibuang. Harus dibuang ya. Iya. Oh kalau enggak nanti hasilnya nggak bagus ya. Nggak bagus. Oh gitu. Iya. Jadi menentukan grade itu berdasarkan ukuran besar ya. Besar kecilnya. Gitu. Besar kecilnya daripada nanas ya. Iya. Oh bukan berdasarkan dari yang lain bukan ya. Jadi standar. Kalau untuk kita ke petani kita sistem borong. Oh, sistemnya borong. Iya. Perlahan gitu. Oh gitu, kalau belinya borongnya seperti apa biasanya? Peran berapa? Kita cuman ngandelin taksiran, prediksi gitu. Perkiraan ya, gimana? Ya kita prediksi satu lahan mungkin ada berapa ribu, terus kita borong berapa gitu, berapa juta gitu. Oh jadi tergantung isinya banyak atau sedikitnya. Oh jadi sudah ada standar-standarnya ya? Iya udah. Oh kalau pengepul di sini udah paham ya? Kalau setiap pengepul insya Allah rata-rata paham. Paham ya? Iya. Jadi modelnya seperti itu ya? Iya. Kalau pengepul di sini yang model seperti ini ada banyak? Banyak Pak. Di desa Siwarak ya? Desa Siwarak. Sampai berapa kira-kira mungkin yang jenengan tahu? Yang mungkin ada 15 orang. 15 orang ya? Dan mereka rata-rata kirimnya ke Jakarta? Ya ada yang mungkin lewat orang lagi gitu. Lewat orang lagi gitu. Nggak semua pedagang langsung bisa kirim ke Jakarta, nggak semua. Tapi termasuk kebanyakan ya kita kerjasama ya. Iya. Jadi misalnya di sini kurang barang kita ambil ya. Iya. Tapi di Jakarta ada pengepul besarnya ya? Kalau di Jakarta banyak ya. Itu masuknya ke pabrik atau ke pasar-pasar? Kalau yang paling banyak kaki lima, pedagang kaki lima ya. Di situ ada pengepul, terus di situ punya anak buah, terus sebenarnya pedagang kaki lima untuk dijual lagi di terus ada juga yang masuk ke toko ya. Ya kalau ke toko ukurannya paling ukuran yang bagus. Mungkin ada yang A, ada yang los, yang super, yang gede ukurannya yang gede ya. Iya. Kalau yang kecil-kecil ke pedagang kaki lima. Yang kecil-kecil masuk ke pedagang kaki lima ya. Atau ke pasar gitu. Oh, kalau yang masuk ke pengolahan belum ya? Pengolahan kalau pabrik untuk Jakarta belum. Belum ya. Selain Jakarta, wilayah misalnya ke arah timur, misalnya Jawa Timur juga. Kalau temen ada yang di daerah Jogja, Semarang. Semarang ada juga? Semarang juga. Oh, berarti untuk jangkauan pasarnya udah jauh ya? Udah jauh. Ya, mungkin terima kasih ya Pak atas wawancaranya ya. Iya. Semoga usaha untuk budidaya nanasnya tambah sukses dan tambah lancar lah. Amin. Makasih. Amin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait budidaya nanas. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan tonton video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.